Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa tadzakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hadza ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi mardati wa qurbi wa thawabi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas pembahasan qiyas dan kita tahu bahwasanya qiyas dia adalah qaulun mu'allafun min qadiyataini fa aksar yalzamu anhu li dzatihi qaulun akhar. Berarti qiyas itu tersusun daripada dua qadiyah atau lebih. Yang tersusun daripada dua qadiyah kemarin disebut dengan qiyas basit, sedangkan yang tersusun daripada dua qiyas atau dua qadiyatain fa aksar disebut dengan qiyas murakkab. Yalzamu anhu li dzatihi qaulun akhar bisababi ta'lif al-qadiyatain, berarti kan ya, karena sebab tersusun daripada dua qadiyah tersebut maka akan melahirkan yalzam anhu li dzatihi qaulun akhar. Yang disebut dengan qaulun akhar dia adalah qaulun mughayyir yang berbeda dengan ainu ihda al-muqaddimatain yang disebut nanti dengan natijah. Kemudian kita juga kemarin sudah membagi qiyas terbagi menjadi dua, imma al-iqtirani wa imma al-istitsnai. Dilihat dari segi, karena kita tahu bahwasanya natijah ini keluar atau lahir daripada al-qadiyatain atau al-muqaddimatain. Dan ketika dia lahir atau keluar daripada dua qadiyah tersebut, apakah dia mengambil secara keseluruhan atau hanya sebagian? Apa yang dimaksud dengan tamam atau keseluruhan? Imma semuanya, yaitu maddah sama surah, atau sebagiannya, yaitu apa? Maddahnya doang. In istamalat an-natijah ala maddatiha faqat, itu disebut dengan apa? Iqtirani. In istamalat ala natijati bil maddati wa surah disebut dengan al-istitsnai. Ya, berarti natijah dia seperti yang kita tahu kemarin jika ada contoh kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun, berarti natijanya apa? Kullu insan jismun, ya kan ya? Ketika kita lihat kullu insan jismun, di sini di perkataan atau di qadiyah kullu insan jismun, di sini ada apa? Ada insan yaitu maddah, ya kan ya? Ada jismun yaitu maddah. Berarti yang seperti ini disebut dengan apa kemarin? Al-qiyas al-iqtirani, karena natijanya istamalat ala al-maddah duna surah. Dan kita tahu bahwasanya qadiyah ini disebut dengan al-qadiyah al-hamliyah, al-kulliyah, al-mujabah, ya kan ya? Dia qadiyah. Kenapa dia qadiyah? Karena dia kemarin ma ihtamala asidqa wal kadhiba lidati. Dia kulliyah. Kenapa dia kulliyah? Karena istamalat ala surin kulli. Apa yang disebut dengan sur kemarin? Dia apa? Lafzun, ya kan ya? Atau ma dalla ala kamiyatil afrad, disebut dengan surun kulli. Kenapa kulli? Karena yadul ala jami'i afradil maudhu', makanya disebut dengan surun kulli. Makanya ketika seperti itu dia ada surun kulli disebut dengan kulliyah. Disebut juga dengan mujabah, karena di sini laisa fihi adatul istisna, laisa fihi adatul nafyi, maka disebut mujabah. Oke ya, berarti dia qadiyahnya qadiyah kulliyahnya kulliyah yang mujabah. Dan kita tahu bahwasanya qadiyah itu pasti tersusun daripada maddah sama surah. Maddahnya ada yaitu insan, ada juga jism. Insan di sini dia menjadi maudhu'. Ya kan ya, kita tahu di pembahasan qadiyah sebelumnya di qiyas di qadiyah al-hamliyah itu juz'un yang pertama itu disebut dengan apa? Maudhu'. Juz'un yang kedua disebut dengan mahmul. Berarti apa? Kedua ini ajza daripada qadiyah. Ya kan ya, maddah itu makanya kemarin disebut dengan ajza, juz'un daripada qadiyah. Satunya ini maudhu', satunya ini mahmul. Oke ya. Maudhu'un natijah, karena ini natijah kan ya. Nah, maudhu'un natijah yaitu insan. Maudhu'un natijah ini disebut oleh para manatiko, maudhu'un natijah disebut dengan al-had al-asghar.
Ya, maudhu'un natijah oleh para manatiko ini disebut dengan al-had al-asghar. Sedangkan mahmul daripada natijah ini disebut dengan al-had al-akbar. Oke ya, ingat ya susunannya. Berarti kita lihat apa? Kita lihat natijah. Oke ya, kita lihat natijah. Ketika kita lihat natijah di sini adalah natijahnya yaitu qadhiyah hamliyah. Ya kan ya? Karena ini kita membahas tentang pembahasan qiyas iktironi. Ingat ya yang kita bahas sekarang pembahasan qiyas iktironi, karena sebelumnya dikatakan waqtasso bil hamliyah wa minhu ma yud'a bil iktironi, ya kan ya? Sedangkan wa minhu ma yud'a bil istisna'i nanti kan diakhirkan. Maka bait setelahnya itu apa? Membahas semuanya tentang apa? Qiyas iktironi. Ingat ya, berarti bait selanjutnya itu membahas qiyas iktironi. Maka di sini kita yang akan kita bahas sekarang pun akan membahas tentang qiyas iktironi. Ketika kita melihat natijah di sini, natijah tersebut tersusun daripada maddah sama surah. Ada maddahnya dan ada surahnya. Maddahnya yaitu insan dan jism. Surahnya yaitu apa? Insan ini menjadi maudhu bagi jism ini menjadi mahmul bagi insan. Itu disebut dengan surah atau hay'ah kemarin kan ya. Dan maudhu'un natijah indahum disebut dengan apa? Al-had al-asghar. Mahmul daripada natijah indahum disebut dengan apa? Al-had al-akbar. Oke, sekarang kenapa dia dinamakan had? Ya kan ya? Kenapa dia dinamakan asghar? Kenapa dia dinamakan akbar? Dia dinamakan al-had karena fil lughah had itu maknanya adalah tarfus syai'. Al-had dalam lughah itu apa? Maknanya adalah tarfus syai'. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita ngelihat insan sama jism, ya kan ya? Dia taraf apa bukan? Dia taraf, dia ajza. Berarti apa? Kullu wahidin minal insan wal jism tarfun. Ya kan ya? Tarfus syai'. Ya kan ya? Tarfun li ahadihima, li ajzaiha. Ini taraf, ini juga taraf. Maka disebut dengan al-had. Keduanya. Makanya dinamakan had di antara keduanya. Paham ya? Karena apa? Karena di dalam lughah had maknanya adalah tarfus syai'. Wala syakka anna kullan minal juz'aini, ya kan ya? Yaitu apa? Al-insan sama jism, dia tarfun. Ya kan ya, li ajzaihima. Paham ya? Berarti sah dia disebut al-had. Kemudian kenapa disebut dengan al-asghar? Disebut dengan asghar li'annahu ghaliban aqallu afradan, li'annahu ghaliban aqallu afradan minal hadil akbar. Nah, disebut dengan al-asghar. Kenapa tadi yang di sini atau maudhu'un natijah disebut dengan al-had al-asghar? Karena li'annahu ghaliban, karena maudhu'un natijah yang disebut dengan had asghar ini dia ghalibnya biasanya aqallu afradan minal hadil akbar. Dia afradnya lebih sedikit daripada had akbar. Kita lihat ketika kita melihat insan, afrad daripada insan apa? Kita semua afrad daripada insan. Tapi ketika melihat dari afrad daripada jism, kita semua, ya, terus ada penambahan jamad, hayawan dan yang lainnya, ya kan ya? Maka kenapa dia disebut dengan hal al-asghar? Karena tadi dia ghaliban aqal afradan minal hadil akbar. Terus kenapa dia dinamakan akbar? Berarti kenapa? Li'annahu ghaliban apa? Aksar afrodan minal hadil asghar. Dia apa? Dia lebih banyak afrodnya dibanding had asghar. Makanya disebut akbar. Jelas ya? Paham ya? Ini dari segi tasmiyah kenapa dia dinamakan had? Kenapa dia dinamakan hadnya had asghar? Kenapa dinamakan hadnya had akbar? Oke ya? Jelas gak sampai sini? Oke ya? Kemudian ternyata terkadang nggak seperti ini, gitu ya. Terkadang nggak seperti bahwasanya asghar ini tidak selalu dia lebih sedikit afrodnya daripada had akbar. Begitupun had akbar ini tidak selalu banyak dibanding had asghar. Terkadang dia sama. Insan natik,
Ya kan ya? Ketika kita ngelihat afrod daripada insan apa? Kita semua. Ketika kita ngelihat afrod daripada natik, sama gitu ya. Maka tadi bahasanya goliban gitu ya, untuk mencakup yang seperti ini. Dan yang seperti ini, natijah yang seperti ini, kullu insan natik, ini jarang ditemukan. Makanya yang dipakai yang golib, karena la hukma lin nadir. Ya kan ya, gak ada hukum untuk sesuatu yang jarang. An-nadir itu gak punya hukum gitu ya. Maka sesuatu yang banyak berarti dia yang dikasih hukum, makanya dinamakan yang pertama atau yang maudhu'un natijah disebut dengan al-had al-asghar, sedangkan yang kedua yaitu mahmul daripada natijah disebut dengan al-had al-akbar. Paham? Ada pertanyaan tentang had asghar sama had akbar? Aman ya? Jadi dilihat dari segi apa? Dari natijah. Oke ya, dilihat daripada natijahnya. Kalau maudhu' daripada natijah itu disebut dengan al-had al-asghar, sedangkan mahmul daripada natijah disebut dengan al-had al-akbar. Oke. Dan natijah ini gitu ya, yaitu apa seperti ini, kullu insan jismun, ini dia ada gak di dalam kias? Insan jismun, dia ada gak di dalam kias? Dia ada, ya kan ya? Karena apa? Dia akan lahir daripada apa? Daripada kias, daripada dua muqaddimah, daripada dua qadiyah. Berarti ini ajzanya insan sama jism itu ada, ya kan ya, di dalam kias, di dalam dua muqaddimah tersebut, dalam dua qadiyah tersebut, ya kan ya. Nah, qadiyah yang mencakup gitu ya, qadiyah yang mencakup al-had al-asghar disebut dengan apa qadiyahnya? Disebut dengan sugro. Yang ini nih disebut dengan sugro. Kenapa? Karena apa? Karena dia gitu ya, qadiyah ini atau muqaddimah ini mencakup apa? Al-had al-asghar. Makanya dinamakan sugro. Oke ya. Kemudian qadiyah yang mencakup al-had al-akbar disebut dengan kubro. Oke ya. Berarti kalau ditanya apa itu muqaddimah sugro, apa itu sugro, berarti apa? Al-qadiyah alladhi yujad apa? Fiha atau fihi al-had al-asghar. Kenapa dinamakan kubro atau kenapa apa itu muqaddimah kubro, apa itu qadiyah kubro? Karena al-qadiyah allati yujadu fiha atau qadiyah allati yujadu fiha apa? Al-had al-akbar. Jelas ya? Jadi kayak gitu, ngelihatnya dari mana tadi? Ngelihatnya dari natijah dulu. Gitu ya. Karena kenapa dia dinamakan sugro sama kubro? Karena tadi mencakup ini. Makanya kita harus mengetahui natijahnya. Ya, dan berarti natijahnya di sini ada maudhu' daripada natijah, karena ini merupakan ajza kan ya. Karena tadi ingat bahwasanya dia ini tersusun daripada maddah sama surah. Maddahnya ini adalah ajza'uhu. Ajza yang pertama atau al-insan di sini disebut dengan maudhu' natijah. Terus jism disebut dengan mahmul natijah. Maudhu' natijah ini disebut oleh para fanatikah disebut had asghar. Oke ya, sedangkan mahmul daripada natijah disebut dengan al-had al-akbar. Jelas ya. Kemudian tadi sir daripada tasmiyah, kenapa dia dinamakan had, kenapa dia dinamakan asghar, kenapa dinamakan akbar. Kemudian kullu insan jism atau yaitu ajza daripada an-natijah ini pasti ada. Ya kan ya? Di mana di kias. Nah, ajzanya atau qadiyah yang mencakup had asghar disebut dengan sugro, gitu ya. Qadiyah yang mencakup had akbar disebut dengan kubro. Aman? Jelas ya? Nah, di sini berarti di sini ini kan asghar ya. Makanya dia dinamakan sugro, ya kan ya? Di sini akbar. Ya kan ya? Makanya dia dinamakan kubro. Insan ini asghar, jism ini akbar. Kenapa dia disebut insan ini asghar? Kenapa jism ini akbar? Karena dia menjadi apa? Di sini dia di natijah, insan menjadi maudhu' natijah, sedangkan jism di sini menjadi mahmul daripada natijah. Makanya dia dinamakan had akbar. Kemudian masih ada sisa dua, yaitu apa? Lafad hayawan, ya kan ya, sama lafad hayawan di sini. Berarti dua udah kita tahu. Insan di sini namanya adalah had asghar, ya kan ya. Jism di sini namanya had akbar. Dua ini apa? Kan ini dua lafad kan ya. Dua ini apa? Berbeda kan ya. Ini hayawan, ini hayawan. Ini dua lafad yang berbeda gak? Dua lafad yang berbeda, tapi satu makna. Ingat ya, ini dua lafaz yang berbeda tapi satu makna. Makanya hayawan di sini dengan hayawan di sini disebut dengan al-had al-awsat.
Oke ya. Disebut dengan al-had al-awsat. Jadi kalau seperti ini lengkap sudah apa yang dimaksud, atau semuanya di sini. Insan disebut dengan apa? Al-had al-asghar. Hayawan disebut dengan apa? Al-had al-awsat. Jism disebut dengan apa? Al-had al-akbar. Maka lengkap semua. Berarti di setiap qadiyah atau setiap kias itu pasti ada berapa? Ada 4 hudud. Gitu, ada 4 hudud, ada 4 had. 2 yaitu tadi yang udah kita sebutkan, yaitu asghar sama akbar, yang dia menjadi maudhu natijah sama mahmul daripada natijah. Kemudian ada 2 lafaz, ya kan ya, berbeda tapi dia satu makna. Ingat ya, dia satu mana, makanya dijadikan satu, karena yang dilihat bukan lafaz, yang dilihat apa? Makna. Ingat, ini pembahasan mantik. Yang kita lihat bukanlah lafaz, meskipun ada 2 lafaz di sini, yang kita lihat yaitu mananya, dan mananya sama. Mananya satu, hayawan wa hayawan. Ya kan, yang mana daripada hayawan, hayawan. Mana daripada hayawan, hayawan. Sama, meskipun lafaznya berbeda, atau ada 2 lafaz. Makanya kita namakan ini disebut dengan al-had al-awsat. Ingat ya. Ya, berarti semuanya itu ada 3 had. Atau boleh antum bilang arba'atu hudud, ini juga had awsat, ini juga had awsat. Tapi ya udah kita gabung aja. Ini sama ini kan sama. Ya kan ya? Secara makna, maka kita sebut bahwasanya hayawan sama hayawan yang di sini disebut dengan al-had al-awsat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman ya? Sekarang kenapa dia dinamakan al-awsat? Dinamakan had, kita udah tahu. Ya kan ya? Karena tadi dia tarfus syai. Ya kan ya? Dia tarfus syai ya bukan? Tarfus syai daripada insan. Ini juga tarafnya apa bukan? Tarfus syai daripada jism. Tapi kenapa dia dinamakan awsat? Kita udah mengetahui kenapa dinamakan asghar, kenapa dinamakan akbar. Kita juga harus mengetahui kenapa dia dinamakan al-had al-awsat. Karena kenapa? Litawasutihi bainal asghar wal akbar. Oke ya, karena dia apa? Menjadi penengah antara apa? Antara had asghar sama had akbar. Jelas ya, kenapa dia dinamakan al-had al-awsat? Tadi litawasutihi bainal had al-asghar wal had al-akbar. Berarti kita mengetahui bahwasanya apa? Asghar atau al-had. Al-asghar dia adalah apa? Dia maudhu' an-natijah. Ya kan ya? Sampai sini kita udah mengetahui semuanya nih. Ya kan ya? Berarti dengan kesimpulannya kita akan mengetahui bahwasanya had asghar itu apa dia? Dia adalah maudhu'un natijah. Sedangkan had akbar dia adalah mahmul dari mana natijah. Sedangkan al-had al-awsat dia apa? Al-had al-mutakarrir. Ya kan ya? Al-had al-mutakarrir. Ya kan ya? Bainal had asghar sama al-had al-akbar. Maka apa? Bitawasutihi gitu ya. Gara-gara sebab tawasut ini, gara-gara sebab al-had al-awsat ini gitu ya. Kita mengetahui insan ini apa? Yang dari apa? Tahtal akbar. Ya kan ya? Al-insan dia apa? Atau al-asghar dia apa? Yang dari tahtal akbar. Mafhum ya? Dan al-had al-awsat ini tadi hanya sebagai apa? Dia hanya sebagai tawasud. Yang disebut tawasud berarti dia hanya perannya untuk irtibat. Ya kan ya? Irtibat antara had akbar kepada had asghar. Ketika yahsul an-natijah, yaitu apa? Kullu insan jism, had awsat ini hilang. Karena apa? Udah sampai. Ya kan ya? Yang kita inginkan adalah apa? Supaya had asghar ini sampai kepada had akbar. Al-awsat ini ngapain sih fungsinya? Fungsinya dia hanya tarabut doang, tawasud doang, supaya kita bisa sampai kepada natijah. Kalau kita udah sampai kepada natijah, sesuatu tersebut dihilangkan. Karena apa? Dia hanya sebagai penengah. Penengah kalau udah sampai apa? Ya udah, gak dianggap lagi kan ya. Yang udah sampai, yang disebut adalah hanya ada asghar sama ada akbar. Sedangkan penengah ya udah dibuang. Gitu ya. Maka di sini pun ketika kita sampai kepada natijah, ini dibuang. Ya kan ya? Paham ya? Seperti ini. Itu disebut dengan kullu insan jismun, ini disebut dengan natijah. Dan kita sudah sampai kepada natijah, maka had awsatnya ini dibuang. Oke ya. Dan ingat bahwasanya tadi berarti kalau seperti itu bagaimana? Berarti insan tadi kan ya, dia ini yandarij tahtal akbar. Ya kan ya? Bitawasuti al-awsat. Berarti apa? Antara insan sama hayawan apakah ada jeda?
Nggak ada. Apakah ada yang menyela-nyela yaitu adat istisna? Nggak ada, ya kan ya? Antara had ini asgor dengan had ausat ini nggak ada jeda, gitu ya, nggak ada penghalang. Begitupun ausat sama akbar dia nggak ada penghalang. Maka kias ini disebut dengan kias iktironi. Karena kemarin iktironil hudud. Sampai sana kita nggak tahu apa itu had, ya kan ya? Apa itu hudud? Sekarang kita sudah mengetahui apa itu had, ya kan ya? Kenapa dia dinamakan had? Tadi kita bahasanya had dalam lugah disebut dengan tarfu syai', dan keduanya atau ajza daripada natijah itu had likullin minhuma. Jelas ya? Maka sekarang kita udah tahu kenapa kemarin iktironi al hudud, apa maksud daripada hudud? Udah tahu sekarang. Dan hudud itu ternyata ada had asgor, ada had akbar, sama had al ausat. Kemudian di sini beliau menyebutkan mahiyah daripada al-iktirani, wa huwa alladzi dalla 'ala natijati biquwwatin, atau kemarin kita sebut ma istamala 'ala natijati bil maddati duna surah. Kemudian dikatakan kalimat selanjutnya waqtassa bil hamliyah. Nah, berarti apa? Ini beliau ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya dari bait tadi dari atas nih sampai selanjutnya ini akan membahas apa? Pembahasan yang mencakup qadiyahnya qadiyah hamliyah, dan yang mencakup qadiyah hamliyah itu hanya apa? Kias iktironi. Karena kias istisnai pasti mencakup apa? Syarti. Oke, kemudian bait selanjutnya fa in turid tarkibahu faraqiba muqaddimatihi ala ma wajaba wa rattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin muhtabira fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, karena bait 3 ini butuh kepada muqaddimah dan muqaddimah yang sekarang. Maka seharusnya beliau mendahulukan bait ini nih yang akan kita bahas. Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Nah, ini makna daripada yang udah kita sebutkan sebelumnya. Apa? Al mundariju fil mundariji fi syai'i mundarijun fi dzalika syai'. Kita lihat di sini dikatakan wa ma minal muqaddimati sughra. Maksud daripada indiraj di sini enggak mungkin indiraj qadiyah kepada qadiyah, karena yang zahir kan di sini qadiyah kan ya. Kullu insan hayawan wa kullu hayawan jism. Seakan-akan yang indiraj itu adalah qadiyah dengan qadiyah, tapi enggak. Kita sudah mengetahui sekarang bahwasanya yang indiraj itu adalah had, bukan qadiyah. Had asghar yandariju tahtal ausat wal ausat yandariju tahtal akbar. Maka enggak mungkin dipahami di sini bahwasanya yang mendarij itu adalah muqaddimah atau qadiyah. Karena di sini dikatakan apa? Wa ma minal muqaddimat. Ya kan ya? Muqaddimah itu qadiyah bukan? Qadiyah. Ya kan ya? Seakan-akan yang indiraj apa? Qadiyah dengan qadiyah, muqaddimah dengan muqaddimah. Makanya yang dimaksud di sini adalah wa ma minal muqaddimati sughra. Sughra maksudnya adalah apa? Had asghar. Ingat ya, yang disebut dengan sughra disebut dengan maksudnya adalah had asghar. Kemudian dikatakan fayajibu apa? Indirajuha. Indiraj apa? Indiraj as-sughra. Nah, ya kan ya, bukan muqaddimah. Ingat ya, bukan muqaddimah. Fayajibu indirajuha, yaitu sughra fil kubra. Jelas ya? Karena kenapa? Dia itu yajib indiraj as-sughra fil kubra. Kenapa? Karena dengan kaidah ini al-mundariju fil mundariji fi syai'i mundarijun fi dzalika syai'. Ya kan ya? Kenapa sih had asghar ini dia bisa mendarij fil akbar? Bisa babil tawassut, bisa babil irtibat. Itu apa? Al-had al-ausat. Maka meskipun dia tidak disebutkan di sini, dia mafhum daripada bait ini. Jelas ya? Dikatakan wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuhatil kubra. Kenapa dia wajib indiraj dalam kubra? Ya kan ya? Kita udah mafhum biwasitati apa? Indiraji al-haddil asghar apa? Fil akbar. Sebabnya apa sebabnya? Gara-gara indiraj fil ausat, atau gara-gara sebab al-had al-ausat. Jelas ya? Jadi meskipun ingat ya, meskipun nggak disebutkan di sini tentang al-had al-ausat, tapi apa? Ini mafhum daripada bait ini. Gitu ya, karena ketika dikatakan wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Kenapa dia indiraj si sughra ini di dalam kubra? Biwasithah. Yaitu disebut dengan al-had al-ausat. Ya kan ya?
Kemudian bait selanjutnya wa dzatu haddin asgharin sughrohuma wa dzatu haddin akbarin kubrohuma wa asgharun fadzaka diraji wa wasatun yurgha ladal intaji. Dikatakan wa asgharun fadzaka zu indiraj. Indiraj di mana? Asghar ini. Fadzaka zu indiraj. Di mana? Fil akbar. Ingat ya, fil akbar. Wasito al ausat itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar wasito. Makanya bait selanjutnya mengatakan wawasatun. Apa maksudnya wawasatun? Al had al ausat. Apa? Yulgo. Apa yulgo? Ayo hudifa. Apa? Ladal intaj. Indal intaj ketika udah sampai kepada natijahnya apa? Al had al ausat apa? Yulgo hudifa. Jelas ya? Seperti di sini. Ketika kita udah sampai kepada natijah yaitu kullu insan jism, apa? Al hayawan ini apa? Yulgo hudifa. Jelas ya? Maka bait ini nih, wasgurun fadzaka diraji wa basatun yulgo ladal intaji, seharusnya ini juga nggak perlu. Bait ini nggak perlu nih. Karena udah cukup dengan bait yang sebelumnya, yaitu apa? Wa ma minal muqaddimati sukro fa yajibun dirajuha fil kubra. Satu makna enggak dengan bait yang setelahnya wasgurun fadzaka diraji wa basatun yulgo ladal intaji? Satu makna. Ya kan ya? Maka seharusnya bait ini juga nggak perlu didatangkan nih. Dia wa asgurun fadzaka diraji bahwa satu yulgo ladal intaji, ini udah cukup dengan bait sebelumnya yaitu wa ma minal muqaddimati sugro fayajibu indirajuha fil kubro. Oke, aman ya? Wa asgurun maksudnya adalah al had al asgor. Fadzaka zu indiraj, indiraj fil akbar. Apa maksudnya zu indiraj fil akbar? Biwasitatil ausat apa enggak? Biwasitatil ausat. Jadi makanya di sini indiraj tadi Anda bilang langsung asghar ini masuk indiraj dalam kubro, pasti tetap dengan syarat apa? Dia indiraj dulu dalam ausat. Makanya mafhum enggak? Dia mafhum. Kenapa dia indiraj dalam akbar? Karena biwasitatil ausat. Kalau enggak ada biwasitatil ausat, enggak mungkin asghar ini yang dari tahtal akbar. Maka di sini wa asgharun fadzaka diraji, kita langsung manai dzul indiraj di sini adalah indiraj fil akbar. Kemudian antum tambahin biwasitatil ausat. Pasti gitu ya, wa asgharun fadzaka dzul indiraji fil akbar biwasitatil ausat. Wa wasatun kemudian apa? Ay al had al wasat yulgo ay hudifa ladal intaj indal intaj. Gitu ya, lada maksudnya adalah indal intaj. Jadi bait ini sama dengan wa ma minal muqaddimati sugro. Sugro maksudnya apa tadi? Al had al asghar. Fa yajibu indirajuha al had al asghar fil akbar. Fil kubro ini fil had al akbar. Jelas ya? Aman? Kemudian bait sebelumnya wa dzatu haddin asgharin sugrohuma wa dzatu haddin akbarin kubrohuma wa dzatu. Apa maksudnya wa dzatu? Ayat sahibatu. Ya kan ya, sahibatu haddin asghar sugro. Gitu ya. Ini ingin menjelaskan apa? Ini ingin menjelaskan yang punya atau yang di dalamnya mencakup had asghar disebut apa? Muqaddimahnya disebut qadiyahnya apa? Sugro. Kemudian apa? Wa dzatu haddin akbarin wa sahibatu haddin akbarin kubrohuma disebut dengan apa? Kubro atau muqaddimah kubro. Maka seharusnya bait ini lebih dahulu daripada bait wa ma minal muqaddimati sugro fayajibun dirajuha fil kubro. Jelas ya? Bait ini seharusnya dikedepankan nih wa dzatu. Jadi seharusnya apa? Bahwa alladzi dalla 'ala natijati bi quwwatin wa ikhtasasa bil hamliyati wa dzatu haddin asgharin sugrohuma wa dzatu haddin akbarin kubrohuma. Baru wa ma minal muqaddimati sugro fayajibun dirajuha fil kubro. Bas gitu ya. Sedangkan bait wa asgharun fadzaka diraji ini hakuhu apa? Udah dihilangkan aja karena sama maknanya dengan wa ma minal muqaddimati sugro fayajibu indirajuha fil kubro. Jelas? Aman? Baitnya musannif. Ya, fayajibu indirajuha itu berarti ke Sugro. Indirajuha sugro. artinya Ya. Ada lagi? Ada lagi? Aman ya? Oke. Terus kenapa dia dinamakan tadi? Kita udah mengetahui kenapa dia dinamakan sugro. Liktiranil hudud dima, qadiyah. Padahal kita tahu bahwasanya indiraj apa?
had. Ya kan ya, had asghar kepada had ausat. Had ausat indiraj kepada had akbar. Bukan apa? Bukan mukaddimahnya, bukan juga fadiyahnya. Jelas ya? Berarti di sini amin indiraj. Apa? Min indirajil mukaddimah as-sughra fil kubra. Apa maksudnya? Al-had al-asghar fil had al-akbar. Tapi ingat, diwasitatil ausat. Itu pasti. Jelas ya? Karena gak mungkin gitu ya, indiraj al-asghar fil akbar kecuali apa? Kecuali hanya pasti dengan ausat, bil had al-ausat. Jelas? Jelas ya ibaratnya ya? Kemudian wal muradu bil muqaddimati sughra al-mustamilatu 'alal hadil asghar. Ya kan ya? Nah, di sini beliau ingin menjelaskan apa sih muqaddimah sughra? Muqaddimah sughra itu dia adalah apa? Al-mustamilatu 'alal hadil asghar. Jelas ya? Alladzi huwa apa sih al-had al-asghar ini? Nah, ya kan ya? Dijelasin tuh. Apa? Alladzi huwa maudu'un natijah kal alamu mutaghayyirun fil misalil mutaqaddim. Di mana? Tadi di misal yang jauh banget, misalul awal al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis yalzamu anhu al-alamu hadisun. Nah, itu di sana. Aman ya? Nah, di sini beliau ingin menjelaskan 3 hal nih. Perkataan ini wal muradu bil muqaddimati sughra al mustamilatu ala al hadil asghar alladhi huwa mawdu'un natijah kal alami mutaghayyirin atau kal alamu mutaghayyirun fil misalil mutaqaddim. Di sini ada 3 umur yang bisa kita pahami, yaitu tarif daripada sughra, ya kan ya? Apa tarif daripada sughra? Al mustamila ala hadil asghar. Kemudian tarif daripada al had al asghar apa? Huwa mawdu'un natijah. Kemudian apa di sini juga yang tersirat di sini? Apa? Wujub indirajil asghar fil akbar. Secara gak langsung, ya gak? Secara makna daripada mafhum daripada perkataan wal muradu bil muqaddimati sughra al mustamilatu ala al hadil asghar alladhi huwa mawdu'un natijati kal alami mutaghayyirin fil misalil mutaqaddim. Ini secara tidak langsung wujub gitu ya, indiraj al asghar fil akbar. Karena selanjutnya apa? Wabil kubra. Apa maksudnya bil kubra? Al murad bil muqaddimah al kubra. Ya kan ya, wabil kubra atau kepada al murad bil muqaddimah as-sughra. Berarti wabil kubra bil muqaddimah atau al murad bil muqaddimah al kubra apa? Al mustamilatu alal haddil akbar. Apa sih al haddul akbar? Alladzi huwa maudu'un alladzi huwa mahmulun natijah kakullu mutaghayyirin hadithun. Nah, jelas ya? Kemudian wal mutakarraru bainal haddil asghari wal akbari yusamma haddan awsato. Nah, kenapa dinamakan haddan awsat? Litawassutihi apa? Baina haddaini. Apa? Al asghar wal akbar. Karena tadi dikatakan al mutakarrir atau al mutakarrar bainal haddil asghar wal akbar yusamma haddan awsat. Oke ya? Berarti had awsat ini apa? Had awsat ini al had al mutakarrir. Al mutakarrir bainal apa? Bainal al had al asghar wal akbar. Wa huwa alladzi apa? Tuh kan di sini. Wa huwa alladzi yuhdaf inda akhdhin natijah. Kenapa dia yuhdaf? Kenapa dia yulgo? Karena kita mendatangkan di annahu ma utiya bihi. Kita gak mendatangkan kecuali hanya apa? Untuk tawasul. Ya kan ya? Kalau udah sampai kepada matlubnya apa? Ya udah. Ya kan ya? Kita buang. Karena tadi li annahu ma utiya bihi illa litawassuli apa? Ila hamlil akbar alal asghar. Kalau udah sampai ya, yaitu udah sampai kepada natijahnya, ya udah kita buang. Kejam banget ya. Kalau dalam kehidupan kan kejam banget. Tapi kalau ya udah ini kalau ya seperti itu. Ya di sini kita bisa petik pelajaran gitu ya. Oke, wa huwa alladzi yuhdafu an akhdhi annati inda akhdhin natijah kal mutaghayyiri. Fima taqaddama. Kal mutaghayyiri fima taqaddama di mana? Yang tadi al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin. Nah, mutaghayyirun sama wa kullu mutaghayyirin itu disebut dengan al-had al-awsat. Dan kita buang ketika udah sampai kepada apa? Al-alamu hadis. Ada enggak mutaghayyir? Enggak ada. Gitu. Fima taqaddama fa qaulul musannifi wa asghurun. Nah, tadi yang tadi ya. Wa asghurun apa? Wa asghurun fadzaka dzundiraji wa wasatun yulghaladal intaji yustagna anhu. Apa maksudnya yustagna anhu? Gak dibutuhin.
gitu ya. Yustagna anhu. Kenapa sih yustagna anhu? Li'annahu bimana apa? Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun birajjuha fil kubra. Nah, jelas ya? Jadi sekarang antum juga udah tahu kenapa dia istigna. Cukup dicukupkan dengan wa ma minal muqaddimat karena satu makna, sama aja. Oke ya. Kemudian faslun fil ashkali. Faslun fil ashkali ayat apa? Fil qiyas. Karena ashkal ini apa? Nau daripada kias. Ingat tadi. Ya kan ya? Ashkal ini yang 4 ini apa? Tadi Ana bilang nau, dia kias. Ya kan ya? Dia bagian daripada kias. Maka ketika disebutkan faslun fil ashkali ayat fil qiyas. Tapi apa? Ayat fil qiyas apa? Fi suratin mukhtalifah. Ya kan ya? Ini surahnya mukhtalifah. Dilihat dari segi hal au saat apakah mahmul fi sughra atau maudhu'un fil kubra, apa mahmulun fihima au maudhu'un fihima au maudhu'un fi sughra au mahmulun fil kubra. Jadi jelas ya sekarang ya kenapa dinamakan faslun fil ashkal, dan kita tahu apa itu syakal, yaitu dia apa? Hay'atu qadiyatai qiyas. Berarti apa kalau hay'atu qadiyatai qiyas? Qiyas bukan qiyas. Ya kan ya? Hay'atu qadiyatai qiyasin berarti dia qiyas, tapi dia dari segi hay'ahnya, surahnya. Kemudian surahnya ini, hay'ahnya ini dilihat dari segi bahasa bi'tibar maudil hadil ausat, apakah menjadi maudu atau menjadi mahmur atau keduanya. Kemudian asyaklu indaha ula innas. Nah, asyaklu indaha ula innas indah siapa? Indal manatikoh. Ini ihtirazan anil lugawiyin, karena syakl indal lugawiyin ini syakl, ini syakl, ini syakl, ini syakl. Ya kan ya, kita juga syakl hay'ah, ya kan ya? Hay'atus syai' mutlaqan. Makanya dikatakan asyaklu indaha ula innas, maksudnya adalah al-manatiqah ihtirazan anil lugawiyin. Yutlaku. Nah, yutlaku apa? An qadiyatai qiyasin. Atau an qadiyatai qiyas. Nah, di sini yutlaku an qadiyatai qiyas. Apakah daripada qadiyah qiyas? Apakah yutlak an qadiyatai qiyas? Lah, tapi apa? Yutlak an hayati qadiyatai qiyas. Jelas ya? Berarti ada apa? Ada mudhof yang dibuang, yaitu apa? Hay'ah. Karena kita tahu tadi bahwasanya syakal ini adalah apa? Hay'atu qadiyatai qiyasin. Maka ketika dikatakan yutlaku an qadiyatai qiyasin, maksudnya adalah apa? Yutlaku ala hay'ati qadiyatai qiyasin. An ini bimana ala? Maksud daripada an ala, karena itlaq itu muta'addinya dengan ala. Yutlaku ala, bukan yutlaku an, muta'addinya dengan ala. Maka an di sini maksudnya adalah ala. Berarti apa? Asyaklu indaha ula innasi yutlaku ala hayati qadiyatai qiyas. Jelas ya? Nah, tapi di sini kita mafhum nih dari perkataan apa? Yutlaku ala hayati qadiyatai qiyas. Sampai sini doang sebenarnya. Begini nih. Syakal dia adalah hayatu qadiyatai qiyas. Ini udah disebut syakal. Karena kenapa? Karena dia qiyas. Dan dia hayah bukan? Dia hayah. Iya kan ya? Tapi dilihat dari segi apa? Al-had al-ausat. Makanya beliau musannif cuman sampai sini doang. Asyaklu indaha ula innas. Apa? Yutlaku an hayati qadiyatai qiyas. Karena kalau dia qiyas maka udah mafhum. Qiyas ini tersusun daripada apa? Tersusun daripada qadiyah. Qiyas ini qadiyah bukan? Qadiyah, dan qadiyah pasti ada apa? Madah sama surah. Madahnya ada, surahnya juga ada. Surahnya imam maudu, imam mahmul, imam mahmulun fihima, imam mauduun fihima, imam mauduun, imam mahmulun. Maka udah sebenarnya nggak perlu gitu ya. Atau anda mau sebutkan juga gak apa-apa. Yutlaku an qadiyatai qiyasin min haitsu apa? Maudu atau min haitsu maudiul hadil wasat. Ya kan ya? Atau bi'tibari al-hadi al-ausat. Gitu ya. Mau disebutkin atau enggak pun itu udah mafhum. Apalagi setelah bait selanjutnya min ghairi an tu'tabarul aswaru. Nah, ini isyarah. Bahwasanya apa? Bas kita hanya melihat apa? Melihat maudi daripada al-had al-ausat. Tanpa melihat apa? Tanpa melihat aswar. Makanya tadi nggak perlu nih menambahkan maudi al-had al-ausat karena ini mafhum daripada qiyas. Karena qiyas ini pasti mencakup surah. Pasti madahnya juga, karena gak mungkin, ingat ya, surah itu gak mungkin ada, kecuali pasti ada ada. Jelas ya?
Maka bait selanjutnya min ghairi an tu'tabarul aswar, ini apa? Ini juga diambil mafhum juga ini. Akhadat apa? Akhadat fil mafhum, bahwasanya apa? Syakal ini adalah apa? Dia hayatu qadiyatai qiyasin bi'tibari maudhi'il hadil ausat. Jelas banget ya? Jelas banget dengan perkataan selanjutnya min ghairi an tu'tabarul aswaru. Kemudian dikatakan idzaka. Idzaka balik mana zaka? Ini syarah balik mana? Aswar bid-darbi lahu yusyar. Aslinya ini apa? Berarti aslinya kayak gini nih. Aslinya idzaka bid-darbi lahu yusyar, ay yusyaru lahu bid-darbi apa? Idzaka ini kan zaman. Berarti apa? Wakta gitu ya. Wakta apa? I'tibaril aswar, antu tabarul aswar berarti apa? Kan maksudnya gitu kan ya. Berarti aslinya yusyaru lahu. Kalau apa? Yusyaru lahu apa? Bid-darbi wakta apa? I'tibaril aswar. Ini disebut dengan apa? Darb. Ya kan ya? Min ghairi an tu'tabarul aswaru idzaka bid-darbi lahu yusyaru, tadi takdirannya seperti itu. Aslinya adalah yusyaru lahu bid-darbi wakta i'tibaril aswar. Apa maksudnya? Dia dinamakan darb ketika apa? Di'tibar surnya. Kan gitu. Ya kan ya? Berarti di'tibar juga enggak mau di al-had al-ausatnya. Di'tibar. Ya kan ya, tapi ada tambahan apa? I'tibar al-aswar. Makanya tadi Anda bilang darb ini adalah apa? Dia hayatu qadiyatai qiyasin bi'tibari maudhi'il haddil ausat wal aswar. Beda dengan syakal. Kalau syakal sampai sini doang nih. Sampai had ausat doang. Tanpa ada penambahan. Paham ya? Kalau ada tambahan ini udah bukan syakal lagi, tapi apa? Darb. Dan darb berarti kalau seperti darb ini bagian daripada syakal apa bukan? Bagian daripada syakal. Dan syakal ini bagian daripada qiyas. Maka semuanya ini adalah ajza atau nau kisam daripada qiyas. Cuman jadi aja, oh syakal ini dilihat di kayak gini, ya kan ya? Darab dilihat daripada ini. Maka secara mafhum ini tadi sama kayak apa? Muqaddimah, natijah. Dia apa? Wahidun bidzat, mukhtalifun bil i'tibar. Ya kan ya, dilihat dari segi ini kayak gini, dilihat dari segi ini kayak gini. Makanya tadi Anda bilang dia nau, dia kisam daripada qiyas. Nah, kemudian walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabil haddil wasat. Aslinya apa? Walil muqaddimati arba'atu ashkalin faqat. Aslinya gitu. Iya kan ya? Apa? Kenapa sih cuma 4? Bihasabil haddil ausat. Dan kita tahu tadian ya, dilihat dari segi had ausat, ada gak? Ada bisa mungkin 5? Gak mungkin. Bisa 3? Gak mungkin. Udah 4 memang cuma 4. Makanya walil muqaddimati aslu walil muqaddimati arba'atu ashkalin faqat bihasabil haddil ausat atau bihasabi di sini juga nih bihasabil haddil ausat, dilihat dari segi had ausatnya apa bukan? Coba. Nah, bihasabil haddil ausatnya dilihat dari segi had ausatnya. Hah? Dilihat dari segi had ausatnya apa bukan? Coba. Hah? Dilihat dari segi had ausatnya apa bukan? Di sini kan kayak gitu. Walil muqaddimati arba'atu ashkalin faqat bihasabil haddil ausat. Ya kan ya? Tapi betul gak bihasabil haddil ausat? Kira-kira. Coba deh mikir. Coba renungkan. Coba merenung bentar ya. Coba. Betul gak kira-kira? Hah? Apa? Aywa. Bukan maudhi'. Maudhu' itu beda ya. Maudhi'. Bukan gara-gara had ausat, tapi gara-gara apa? Maudhi'i haddil ausat. Nah, jelas ya? Enggak, bukan gara-gara had ausat. Had ausat enggak ada pengaruh. Had ausat hanya mujarad apa? Al-had al-mutakarrir. Bainal haddaini, bainal had asghar sama had akbar. Apakah sebab itu? Enggak, bukan gara-gara had ausat, tapi gara-gara apa? Maudhi' daripada had al-ausat. Jelas ya? Berarti beda, ini berarti ada tambahan juga nih di sini. Bihasabi apa? Maudhi'il haddil ausat. Berarti ada mudhof juga yang dibuang. Atau bihasabi maudhi'ihi, maudhi'i apa? Al-had al-ausat. Jelas ya? Nah, kemudian ngejelasin nih 4 nih beliau. Hamlun bisugro wad'uhu bikubro yud'a bisyaklin awwalin wa yudro.
Nah, hamlun bisugro. Apa maksudnya hamlun bisugro? Hamlun maksudnya adalah apa? Al-mahmul. Hamlun maksudnya adalah mahmul. Bisugro, apa maksudnya bisugro? Muqaddimah sugro, gitu ya. Mahmul di muqaddimah sugro, gitu ya. Wad'uhu, apa wad'uhu berarti? Maudhu', gitu ya. Wad'uhu ay maudhu'uhu bikubro. Jadi yang pertama apa berarti had ausat ini apa? Mahmulun bisugro, ya kan ya? Mahmulun bisugro, maudhu'un fil kubro. Dikatakan apa? Yud'a. Apa yud'a? Yusamma bisyaklin awwalin wa yudro ay yu'raf, gitu ya. Jelas ya? Berarti kalau apa had ausat ini mahmul fi subro maudhu'un fi kubro, namanya apa? Syaklun awal. Dan kita udah tahu apa itu syakl. Kemudian wa hamluhu, balik mana? Wa hamluhu balik mana? Al-had al-ausat, bait yang sebelumnya tuh walil muqaddimati asqalul far'atun bihasabil hadil wasat. Wa hamluhu, wa hamlu apa? Al-had al-ausat fil kulli, apa maksudnya fil kulli? Fil muqaddimatain, fil qadiyatain, fil muqaddimatain. Sanian, apa maksudnya sanian? Sanian urip, maksudnya apa sanian urip? Syaklun sani. Berarti maksudnya adalah apa? Urifa, gitu kan ya? Urifa, ini sanian kan menjadi apa? Jadi hal. Berarti apa? Urifa halata qauni apa? Syaklan sanian. Gitu ya. Wa hamluhu hamlu al-had al-ausat fil muqaddimatain. Apa maksudnya? Dia mahmul fi muqaddimatain. Apa maksudnya fil muqaddimatain? Fi subra wal kubra. Makanya tadi ana singkat. Jadi apa? Al-ausat mahmulun fihima. Oke ya. Fi subra wal kubra. Sanian urif ay urifa apa halata qaunihi syaklan sanian. Kenapa kita mengetahui sanian ini adalah syaklan? Tadi karena di atas apa? Yud'a bisyaklin awwalin. Ya kan ya, maka ketika dikatakan sanian apa maksudnya? Syaklan sanian. Oke ya. Wa wad'uhu fil kulli. Apa maksudnya wa wad'uhu? Wa maudhu'u apa? Al-haddil ausat. Gitu ya. Kalau al-had al-ausatnya apa? Fil kulli. Apa maksudnya fil kulli? Fil muqaddimatain. Apa fil muqaddimatain? Subro wal kubro. Salisan ulif. Ay apa? Ulif ay urifa sama ya. Atau ulifa juga boleh. Ulifa atau urifa halata qauni apa? Syaklan salisan. Aman ya? Kemudian warabiul ashkali. Nah, ini min idafati sifat ilal mausuf. Harusnya apa? Asyaklu ar-rabi'. Di sini warabiul ashkali aksul awwali. Nah, aksul awal enggak? Aksul awal tadi mahmulun fi subro. Kalau di awal apa? Mahmulun fi subro, maudhu'un fil kubro. Berarti yang terakhir apa? Yang keempat maudhu'un fi subro, mahmulun fil kubro. Makanya di sini dikatakan warabiul ashkal aksul awal. Wahia alat tartibi fit takammul. Apa wahia? Balik mana wahia? Al-ashkal. Wahia al-ashkal alat tartibi fit takammul. Nah, ini maksudnya tartib ini nih. Gitu ya. Ini kan syakal awal, syakal sani, syakal rabi. Ini tartibnya bihasabil kamal atau bihasabi syarab. Kita tahu kan kemarin sebelumnya. Sering bilang apa? Al-ilmu itu ibaratun anil qadaya. Ya kan ya? Ibaratun anil qadaya, ibaratun anil mustalahat. Makanya antum gak bakalan paham, mana bilang suatu ilmu kecuali antum harus paham istilah. Ya kan ya? Jadi kalau antum bingung, kadang misalnya bingung kan ya ketika baca, ya barangkali antum salah memanainya karena itu istilah. Kayak tadi di sini al-had maksudnya adalah, apakah had di sini adalah ta'rif? Enggak. Ya kan ya? Tapi yang dimaksud had di sini adalah tarf. Ya memang secara lugah memang seperti itu. Jelas ya? Jadi hati-hati maksudnya kayak gitu. Ketika baca itu harus hati-hati. Kemudian selanjutnya warabiul ashkali aksul awwali wahia alat tartibi fit takammuli, yaitu ashkal ini 1, 2, 3 sama 4 yang tadi disebutin juga sebelumnya. Hamdun bisugro wad'uhu bikubro yud'a bisyaklin awwalin wa yudra wa hamluhu fil kulli thaniyan urif wa wad'uhu fil kulli thalithan urif wa rabiul ashkali aksul awwali. Tartib ini tartibnya bihasabi takammul
Apa maksudnya bihasabi takamul? Bihasabil kamal. Apa maksudnya bihasabil kamal? Bihasabi syaraf. Dan kita tahu di pembahasan mau kulli sama juz'i, mufrad murakkab, kulli juz'i, takdim takhir di mustamalul alfadi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun madalla juz'uha la juz'u imanahu bi aksi matala wa huwa ala qismaini anil mufradat kulliyun aw juz'iyyun haitsu wujida. Itu ada intirad, ya kan ya, bahwasanya kenapa antum wahai musannif ya Imam Akhdari, kenapa antum mendahulukan murakkab daripada mufrad, ya kan ya, padahal mufrad ini apa, dia juz'un daripada murakkab, wal juz'u murakkabun alal kul, wal juz'u muqaddamun alal kul, ya kan ya, fa yuqaddimu tab'an fa yuqaddimu wad'an. Maka seharusnya secara tabiat kan seperti itu, harusnya didahulukan, ya kan ya, bahwa didahulukan seperti itu harusnya secara wadu juga dia didahulukan. Ingat ya pembahasan itu ya, meskipun udah jauh nggak apa-apa, tapi biasa kalau nggak ingat di pembahasan sana. Dan kita udah bahas asbabut taqaddum, ada bi syaraf, ada bil wada, ada bi tabla, sama bil illah waktu itu. Oke ya, nah di sini tartib ini nih, 4 ini biasa bisa syaraf. Yang ketika kita tahu kenapa tartib ini biasa di syaraf, kenapa sih asrofiannya dalam segi apa, ya kan ya, itu yang harus kita ketahui. Nah, hapus ya. Apa yang mengakibatkan ini lebih asrof, gitu kan ya? Kenapa mahmul fi sugro, si asad ini mahmul fi sugro, maudhu'un fil kubro ini, kenapa dia menjadi asrof dibanding yang kedua? Begitupun yang kedua, kenapa dia lebih asrof dibanding yang ketiga? Begitupun yang ketiga, kenapa dia lebih asrof daripada yang keempat? Gitu ya, berarti kan kayak gitu urutannya. Kalau biasa asrof ya, berarti ini paling asrof nih. Ini kedua paling asrof, ini ketiga, ya kan ya? Ini keempat, berarti ini paling bawah nih, ya kan ya? Nah, kenapa yang pertama ini al-had al-ausatnya dia mahmul fi sugro, maudhu'un fil kubro, dia yang lebih akmal karena dia sesuai dengan apa? An-nazam at-tabi'i. An-nazam at-tabi'i. Dia sesuai atau apa? Akmaluha li anna syaklal awal ala an-nazmit tabi'i. Dia ini lebih asyraf karena tadi dia apa? Sesuai dengan nazam tabi'i, dengan sesuai dengan tabiatnya, gitu ya, sesuai dengan tabiatnya. La mukhalafata fihi fit tab'i, gak ada mukhalafah dalam tabiatnya. Karena tadi ingat kaidah apa? Al mundariju fil mundariji fi syai'i mundarijun fi dzalika syai'. Ketika kita melihat sini nih, yang pertama, lihat, ini praktek ya. Kenapa dia nazam tabi'i ini maksudnya apa sih nazam tabi'i? Ya memang harus seperti itu. Ada asgor, ya kan ya? Kan susunnya gitu. Asgor, ausat, akbar. Itu kan tabi'inya. Ya kan ya? Berarti syakal yang pertama kita lihat. Ketika syakal yang pertama nih. Berarti ya syakal yang pertama kan kayak sama. Dia asgor, ya kan ya? Kemudian apa? Ausat, ya kan? Kemudian apa? Akbar. Lihat. Ketika mahmulnya fi sugro, seperti contoh sebelumnya. Kullu insan hayawan. Wa kullu hayawan jism. Asgor. Masuk ke mana? Yang dari di mana? Di ausat. Ausat yang dari di mana? Di akbar. Ya kan ya? Itu nizam tabi'i enggak? Nizam tabi'inya seperti itu. Karena ingat kaidah tadi al-mundariju fil mundariji fi syai'i mundarijun fi dzalika syai'. Ya kan ya? Berarti apa? Asgor ini yang dari fil ausat, wal ausat yang dari fil akbar. Makanya kenapa dia yang pertama ini lebih asyraf? Apa? Mahmulun fi sugro maudhu'un fil kubro, karena dia sesuai dengan nizam tabi'i. Gitu ya, enggak ada mukhalafah. Apa maksudnya nizam tabi'i? Ya ini, dia asgor masuk ke aswad, ausat masuk ke akbar. Kemudian barulah asgor ini masuk ke akbar. Kemudian dihilangkan ausat. Ya kan ya? Karena dia wasilah doang, wasitoh doang. Jelas ya? Terus yang kedua, kenapa dia lebih asyraf daripada yang ketiga? Tab'an, gitu ya. Dia pasti lebih kurang asyraf dibanding yang pertama. Jelas ya? Tapi kenapa sekarang yang kedua ini dia lebih asyraf daripada yang ketiga? Iya kan ya? Jadi kita harus mengetahui. Berarti kalau yang kedua ini berarti gimana? Dia apa? Al-ausat mahmulun fihima. Berarti gambarannya gimana? Ada asgor. Ya kan ya? Asgor dulu nggak? Asgor dulu karena dikatakan mahmul. Oh berarti setelah itu berarti apa? Ausat. Baru setelah itu apa? Akbar. Apa bukan? Akbar. Ya kan ya? Kemudian apa lagi? Ausat.
Nah, ya kan ya? Apa? Asgor, ausat, akbar, ausat. Yakhtalif enggak secara tabi'i? Yakhtalif. Yang seharusnya apa? Asgor, ausat, akbar. Ya kan ya? Di sini apa? Asgor, ausat masuk ke akbar, akbar masuk ke ausat. Ya kan? Karena apa? Dia jadi mahmul. Ya kan ya? Dia jadi mahmul si ausatnya. Jelas ya? Maka dia lebih apa? Lebih asyraf dibanding yang ketiga. Kenapa dia lebih asyraf daripada yang ketiga? Karena dia punya kesamaan di sini dengan yang pertama. Iya gak? Ada kesamaan di muqaddimah sugronya. Dan muqaddimah sugro itu lebih asyraf daripada muqaddimah kubro. Karena kenapa? Karena dia mengandung had asgor, dan had asgor itu lebih asyraf daripada had akbar. Jelas ya? Jadi kenapa sisi asyrafiyahnya gitu? Gitu ya. Sisi asyrafiyahnya tadi. Jadi ingat yang pertama, sisi asyrafiyah yang pertama adalah dia sesuai dengan nizam tabi'i. Gitu ya. Jadi asyrafiyahnya dilihat dari segi apa? Qurbuhu wa bu'duhu min nizam at-tabi'i. Gitu ya. Kalau sesuai banget nih dengan nizam tabi'i, berarti dia yang paling mulia. Dia yang paling asyraf seperti syakal pertama ini. Makanya dia disebut dengan syaklun awal. Syaklun sani mahmulun fihima, dia lebih dekat kepada apa? Ke sisi asyrafiyah. Kenapa dia lebih dekat ke sisi asyrafiyah? Karena ini dia punya kesamaan di sini. Iya kan ya? Ini asgor kemudian ausat. Ini asgor kemudian ausat. Ini apa? Di muqaddimah sugro bukan? Di muqaddimah sugro. Dan muqaddimah sugro, kenapa dia disebut muqaddimah sugro? Karena mencakup apa? Had asgor. Dan had asgor dia lebih apa? Asyraf daripada had akbar. Aman? Jelas ya? Jadi kenapa dia apa? Yang kedua ini dia lebih asyraf daripada yang ketiga. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dikatakan apa? Mahmulun fihima. Ketika dikatakan mahmulun fihima berarti apa? Ada ausat. Iya gak? Maudu'un fihima. Kalau maudu'un fihima berarti yang pertama jadi apa? Ausat dulu kan ya? Ausatun fihima. Habis ausat apa? Asgor. Ya kan ya? Kemudian ausat lagi, ya gak? Kemudian apa? Akbar. Nah, di sini apa? Di sini ada kesamaan, ya kan ya? Yang ketiga ada kesamaan dengan yang pertama. Dari segi apa? Ausat ke akbar, ya kan ya? Nih, ausat ke akbar. Ya gak? Tapi ada mukhalafah gak di muqaddimah yang pertama, muqaddimah sugro? Ada mukhalafah dengan yang pertama. Makanya dia lebih apa? Lebih hasis, akhos daripada yang lebih akhos daripada yang kedua. Jelas ya? Karena apa? Tadi dia punya kesamaan dari muqaddimah kubro, dan muqaddimah kubro ini kenapa dia disebut muqaddimah kubro? Karena mencakup had akbar, dan had akbar dia tidak lebih asyraf dibanding had asgor. Makanya dia menjadi yang ketiga. Jelas ya? Aman sampai sini? Pokoknya yang punya kemiripan lebih dekat dengan yang pertama dia lebih asyraf, dan yang kedua ini lebih asyraf daripada yang ketiga. Dan yang ketiga ini punya kemiripan juga tetap sama dengan yang pertama. Dari segi apa? Dari segi muqaddimah kubronya. Cuman muqaddimah kubro tidak lebih asyraf dibanding muqaddimah sugro. Makanya dia dijadikan ketiga. Kemudian yang keempat tadi dikatakan apa? Akes. Nah, kalau akes berarti apa? Yakhtalifu tamaman an nizam at-tabi'i. Iya gak? Karena kita lihat, kita praktekkan. Berarti yang keempat apa? Dia apa? Menjadi apa? Maudu'un fi sugro yakhtalif. Gitu ya. Di yang pertama mukhtalifun fi apa? Muqaddimah kubronya, yang di sini yakhtalif fi muqaddimah sugronya. Lah di sini yakhtalifu tamaman ausat asgor akbar ausat. Ya kan ya? Maka makin jauh daripada apa? Dari nizam tabi'i. Jelas ya? Maka semakin jauh daripada nizam tabi'i berarti semakin hasis, semakin rendah derajatnya. Ya kan ya? Asyrafiyahnya. Makanya dia dijadikan terakhir. Ini maksud daripada bait tadi. Bait apa? Wahia alat tartibi fit takammuli. Wahia ayat askal ini nih yang tadi hamlun bi sugro wa bi kubro yud'a bi syaklin awwalin wa yudra wa hamluhu fil kulli thaniyan urif wa wad'uhu fil kulli salisan ulif wa rabi'ul ashkali aksul awwali wa hiya ala tartibi fit takammul. Ini tartibnya bihasabil kamal, bihasabil syaraf. Apa sisi asyrafiyahnya? Sisi asyrafiyahnya tadi likurbihi wa bu'dihi, gitu aja ya. Likurbihi wa bu'dihi an nizam
at-tabi'i. Apa maksudnya nizam tabi'i? Ya, nizam tabi'inya adalah asghar ini yang dari tahtal ausat, wal ausat yang dari tahtal akbar. Dan yang seperti itu adanya di sini. Ya kan ya? Al ausat ini adalah mahmulnya mahmul fi sugro sama maudun fil kubro. Ini syakal awal. Baru selanjutnya 2, 3 sama 4 yang lebih mirip dengan yang pertama gitu ya. Yang lebih asrof yang yang lebih mirip dengan yang pertama dijadikan yang syakal kedua. Begitupun selanjutnya. Jelas ya? Berarti semakin jauh, ya udah kita jadikan yang keempat. Karena dia semakin jauh akas daripada yang pertama. Ya kan ya? Kalau akas dari yang pertama berarti mukhtalif gak? Mukhtalif tamaman. Ya kan ya? Di sini masih mending kan ya? Dia punya kemiripan dari segi muqaddimah sugro, meskipun yakhtalif di muqaddimah kubro, tapi tetap ya kan ya? Dia lebih asraf dibanding yang ketiga karena muqaddimah sugro mencakup had asghar dan had asghar lebih asraf daripada had akbar. Di sini punya kemiripan juga seperti yang pertama dari muqaddimah akbar, tapi tidak menjadikan muqaddimah akbar ini lebih asal daripada muqaddimah sugro. Makanya dia dijadikan ketiga. Kenapa ini dijadikan keempat? Karena dia yakhtalifu tamaman, sama sekali gak ada kemiripan dengan yang pertama. Ya kan ya? Makanya dia dijadikan yang keempat. Ada pertanyaan tentang tartib ini? Dan ini tartib yang anak kasih juga sama. Ya kan ya? Mahmulun fi sugro, maudun fil kubro, mahmulun fi ma, maudun fi ma, maudun fi sugro, mahmulun fi gro. Ini sesuai dengan bait yang ada di sini. Ya kan ya? Nah, sama tartibnya juga, tartibnya bisa roh. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kemudian aman ya, berarti bait ini aman. Wa hiya ala tartibi fit takammuli, ay hadza tartib biasa ya bisyarah. Fa haitsu an hadzan nizami yu'dalu fa fasidun nizam. Nah, di sini fa haitsu an hadzan nizami yu'dalu, apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau gitu ya. Kalau nizam ini gak ada, apa maksudnya nizam ini gak ada? Had ausatnya. Had ausatnya maksudnya apa? Gak di mahmulun fi sugro, bukan juga maudun fil kubro, bukan mahmulun fi ma, bukan maudun fi ma, bukan maudun fi sugro, bukan mahmulun fi kubro. Maksudnya gak ada dari keempat ini. Gitu ya. Apa maksudnya berarti gak ada dari empat ini? Bukan merupakan daripada kias. Ya kan ya? Karena kalau bukan dari empat ini, kias bukan. Bukan. Apa maksudnya seperti ini? Sebenarnya seperti misal kullu insan hayawan, kullu faras sohal, misalnya. Lihat, kullu insan hayawan wa kullu faras sohal. Apakah ini disebut dengan nizam? Enggak. Iya kan ya? Ini disebut kias apa bukan? Enggak, karena disebut kias itu ketika ada apa? Ketika ada had ausat. Iya kan ya? Kalau enggak ada had ausatnya, di sini ada had ausat enggak? Enggak ada, ya kan ya? Makanya di sini dikatakan fa haitsu an hadzan nizami yudalu. Ketika apa? Haitsu lam yujad al had al ausat, maksudnya gitu. Ketika fa haitsu an hadzan nizam, apa maksudnya haitsu an hadzan nizam? Haitsu lam yujad al had al ausat yudal. Gitu ya, nggak ada, dia bukan kias. Fafasidun nizam. Yo, kiasnya kias fasid. Apa maksudnya kias fasid? Ya bukan kias. Jelas ya? Aman? Oke, kita baca kalamnya Syari. Baitnya aman? Aku lulab du faslin sakitun fi ba'din nusakh. Sama ya? Seperti sebelumnya. Karena ini masih nyambung sebenarnya. Ya kan ya? Dengan faslun fil kias. Jadi di sebagian nuskhoh gitu ya, dia tidak menyebutkan terjemah. Maksudnya sakitun minat terjemah, gak disebutin faslun fil askali, masih nyambung karena ini sebenarnya masih nyambung dengan apa? Wasgurun fadza kadun biroji wa wasatun yulgol adal intaji asyak wa indaha ula innasi. Jadi ada sebagian nuskhoh yang menyebutkan terjemahnya, maudhu'nya, ada sebagian yang enggak. Makanya di sini dikasih tanbih, aku lafdzu faslin atau lafdzu faslun sakitun fi ba'din nusakh. Atau sakitun dari segi apa? Sakitun minat terjamah fi ba'din nusakh. Wa syaklu yutlaku lugotan ala hayati syai', itu kan? Ala hayati syai'. Apapun itu mutlakon. Wa ma'nahu indal manati ko apa? Hayatu qadiyatai qiyas. Itu kan sama.
Syarih juga sama seperti siapa? Musannif, hanya menyebutkan apa? Hay'atu qadiyatai qiyasin tanpa menyebutkan bi'atibari apa? Maudhi'i al-haddil awsat. Karena kalau nggak ada al-had al-awsat tadi udah bukan qiyas. Iya kan ya? Berarti ketika disebut qiyas pasti ada had awsat ya? Pasti. Udah mafhum daripada qiyas. Jelas kan ya? Mafhum ya? Makanya nggak perlu disebutin sebelumnya. Tapi kenapa disebutin tadi? Ana sebutkan. Ya karena awal-awal nanti nggak bakalan tahu kalau nggak disebutin dulu. Ya kan ya? Kenapa kita bisa tahu sekarang? Ya karena udah disebutin sebelumnya, udah dikasih mukaddimah. Gitu ya. Nah, ini jelas juga bahwasanya yang dimaksud asyaqlu inda ulaina sijut laku an qadiyatai qiyas, ini juga gak sahih. Ada mudhaf yang dibuang seperti yang dijelaskan oleh Syarih. Apa? Hay'ah. Ya kan ya? Hay'atu qadiyatai qiyasin. Maka jelas maksud daripada yutlaku an qadiyatai qiyas maksudnya adalah apa? Yutlaku ala hay'ati qadiyatai qiyasin. Fa'an tuh kan di sini fa berarti fa ini fa litartib ya. Fa litartib an ini bimana ala kayak tadi. Karena al-itlaq yutlaq ini ya ta'adda bi ala bukan bi an. Fa'ala atau fa'an ini fi kalamil musannifi bimana ala tuh kan. Fa'an fi kalamil musannifi bimana ala. Kenapa? Tadi udah anak kasih karena muta'addinya yutlaq ini dengan ala. Wa hunaka mudhafun mahdhuf. Yutlaqu ala hay'ati qadiyatai qiyasin. Nah, ini dijelasin tadi baitnya musannif yang mengatakan yutlaqu an qadiyatai qiyas. Enggak, bukan yutlaq an qadiyatai qiyas, tapi yutlaqu ala hay'ah qadiyatai qiyasin. Kemudian ditambah ini. Ya, karena barangkali mubtadi ini belum ngeh nih. Ketika disebutkan sampai qadiyatai qiyas doang, barangkali mubtadi belum ngeh bahwasanya sampai sana itu udah cukup. Nah, makanya di sini ditambahin min haitsu atau bin nazori. Apa? Min haitsu iktiranul hududi fihi. Nah, di sini juga min haitsu iktiran. Kenapa disebutkan min haitsu iktiran? Kenapa disebutin min haitsu iktiran? Aywa, karena ini kita membahas tentang apa? Qiyas iktirani, dan kita tahu bahwasanya qiyas iktirani apa? Iktiran al-hudud. Ya kan ya? Makanya di sini dikatakan min haitsu iktiran. Gitu ya. Karena lagi bahas apa? Qiyas iktirani. Min haitsu iktiran al-hudud. Al-hudud fihi. Apa maksudnya al-hudud fihi? Apa maksudnya al-hudud fihi? Ya fil qiyas al-hudud fihi maksudnya apa? Maudi' al-hudud fihi. Nah, bukan hadnya. Ingat. Bukan hadnya. Jelas ya? Tapi beliau di sini ibarahnya pakai hudud. Seakan-akan semua hudud. Jamak, ya kan ya? Hudud asghar, akbar sama ausat. Padahal yang kita tahu bahwasanya dia dari siapa? Had apa? Ausat doang. Ya kan ya? Nah, di sini yang dimaksud hudud dia adalah al-had, al-ausat. Jelas ya? Berarti ada majas. Bas. Ya kan ya? Gitu. Berarti hay'atu qadiyatai qiyasin min haitsu apa? Al-hudud al-muqtarinah fihi, gitu ya. Atau min haitsu maudhi'i, gitu ya. Min haitsu maudhi'i al-hududi al-muqtarinati fihi. Gitu ya. Atau min haitsu maudhi'i al-haddi, gitu ya. Nah, di sini ya kan ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa beliau pakai jamak. Karena apa? Ya al-muqtarin apa? Satu had apa banyak? Banyak, ya kan ya? Had asghar muqtarin dengan had ausat muqtarin dengan had akbar. Ya kan ya? Makanya di sini pakainya hudud. Tapi ingat yang dimaksud di sini tetap had ausat. Karena tarifnya ini lagi mentarikkan apa? Syakl. Ya kan ya? Dan syakl ini dilihat dari segi had ausat, bukan had asghar, bukan juga had akbar. Tapi beliau mendatangkan hudud karena menyebutkan iktiron. Dan iktiron itu pasti mencakup banyak. Gak mungkin iktiron cuma satu, ya gak? Ya, gimana kalian mau mengiktiron kalau cuma satu? Ya kan ya? Kemudian la min haitsu asur. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau tadi pakai jamak, padahal seharusnya apa? Mufrad. Tapi di sini pakai mufrad yang seharusnya apa? Jamak.
Iya kan ya? Karena gak mungkin gitu ya. Karena pasti kias itu tersusun daripada dua kodiah dan dua kodiah itu udah jamak. Karena jamak dalam ilmu mantik, dalam ilmu ma'kul apa? Ma fauqal wahid. Iya kan ya? Maka di sini asur maksudnya adalah apa? Al-aswar, tapi cukup karena alnya bisa ketahui di sini alnya lil jinsi. Alil jinsi ini mencakup baik apa? Baik satu ataupun banyak. Jelas ya? Nah, ini bukti bahwasanya apa? Al ilmu itu al ulum tata kamal, saling melengkapi. Terkadang kita lagi bahas makna seperti dalam ilmu mantik, tapi kita butuh untuk apa mengetahui yang mana ini kepada lafaz. Maka kalau seperti itu kita harus mengetahui, mau gak mau kita harus bisa nahu, kita harus bisa sorof, kita harus bisa balaghah, harus bisa bayan, ya kan ya? Karena itu tadi al-ulum kulluha tatakamal. Al-umur yang seperti ini, al-umur al-ma'nawiyah yahtaju ila al-umur al-lafziyah. Maka kalau seperti itu apa? Nahtaj, ya kan ya? Ila apa? Al-istihab bil umur al-lafziyah. Apa? An-nahwu wa sharf wal balaghah. Pasti, tab'an. Begitupun sebaliknya. Ya kan ya? Al-umur al-lafziyah juga apa? Yahtaj ila al-umur al-ma'nawiyah. Emang kita mau bahas lafadznya? Enggak kan? Kalian pengen cari makna kan? Ya kan ya? Tapi bagaimana cara mengetahui makna tersebut? Di mana? Di mantik. Ya kan ya? Maka ini bukti bahwasanya seluruh ilmu itu saling melengkapi. Maka hati-hati. Ana bilang sering kepada antum hati-hati. Baca kitab itu harus hati-hati. Ini baru apa? Ini baru mantik doang. Ya kan ya? Apalagi kalau antum ngaji fikih, apalagi kalau antum ngaji hadis, apalagi kalau antum ngaji Quran, tafsir, itu harus hati-hati. Maka semakin ingat ya, Ana sering bilang semakin panjang, semakin tujuan antum semakin tinggi, alatnya akan semakin banyak. Oke, la min haitsu asur. Oke, dan kita tahu apa itu sur. Aman ya? Asur ini maksudnya adalah al-aswar. Kenapa kita bisa memahami al-aswar? Karena al ini di sini kita maknanya adalah lil jinsi. Nah, lil jinsi ini dibahas di mana? Ya kan ya? Al-istighraq, al-ahdi, ada zikri, ya kan ya? Ada lahir. Kemudian iz bin nadhari lidzalika. Lidzalika boleh kemana? Asur. Iz bin nadhari lidzalika tusamma anwa'ul qiyasi duruban. Ya kan ya? Karena kalau kita ngelihat juga kepada surnya, ya kan ya? Itu bukan syakal lagi, tapi apa? Dorb. Di sini disebut durub, jamak daripada dorb, karena nanti memang banyak, gitu ya. Banyak durub, gitu ya. Karena durub itu ngelihat daripada apa? Sur, ya kan ya? Dan sur kita tahu banyak banget. Ada sur kuliah, sur juz'i, dan bisa dibolak-balik. Bisa muqaddimah sugronya kuliah, bisa muqaddimahnya kubronya juz'iyah, bisa dibalik lagi. Muqaddimah sugronya juz'iyah, bisa sebaliknya kuliah. Ya kan ya? Bisa dua-duanya kuliah, ya kan ya? Sugro sama kubronya, bisa dua-duanya juz'iyah. Banyak gak? Banyak banget. Bisa jadi, bahkan bisa jadi mujabah satunya, bisa jadi salibah. Berarti banyak banget ya? Banyak banget. Makanya nanti askal atau durub itu sampai 60-an banyak. Tapi kita lihat mana yang muntij. Gitu ya. Mana yang muntij dari semuanya itu. Jadi nanti akan banyak nih. Gitu ya. Durub ini akan banyak disebut durub. Wa anwa'us syakli arba'atun. Nah, di sini dikatakan anwa'us syakli. Nau daripada syakal. Apa maksudnya anwa'us syakli? Anwa'ul qiyas. Iya kan? Karena syakal adalah nau daripada qiyas. Ini semua tadi yang Pak ini bilang juga dia adalah nau daripada qiyas. Sebagaimana isim dia merupakan nau daripada kalimah. Iya kan ya? Dia kisam daripada kalimah. Wa anwa'us syakli arba'atun. Kenapa arba'ah? Li'annal haddal wasata in kana mahmulan fi sugro mawdu'an fil kubro fahuwa syaklul awal. Jelas kan ya? Kaqaulina. Nah, baru masuk ke contoh nih. Tadi kan kita belum masuk contoh ya. Nah, sekarang bareng contohnya. Di sini. Kaqaulina al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Lihat had asgornya sama had asgor apa? Mahmul sama maudu'nya. Apa? Yang pertama al-alamu mutaghayyirun.
wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ya kan ya? Dia apa? Mutaghayyir. Berarti had ausatnya mana dulu sekarang? Kita harus cari tahu dulu. Ya kan ya? Mutaghayyir. Gampang menentukannya gimana? Kalau ada had yang mutakarir, berarti dia had ausat. Jelas ya? Berarti kita tahu, oh berarti mutaghayyir ini had ausat nih. Tapi sekarang kita harus tahu di mana letaknya. Ya kan ya? Apakah dia di maudhu, apakah dia di mahmul? Oh, ternyata di sini mutaghayyir di mana? Mahmul, fi sugro. Dan kita tahu dia ala mutaghayyir sugro. Ya kan ya? Dia mahmulun fi sugro. Dan yang kedua dia apa? Maudhu'un fil kubro. Oh, berarti kalau seperti ini dia mencakup apa? Dia dinamakan dengan syaklul awal. Jelas? Aman ya? Kemudian yang kedua, wa in kana mahmulan fil qadiyataini fahuwa tsani. Apa maksudnya fahuwa tsani? Asyaklus tsani. Kaqaulina al-alamu apa? Mutaghayyirun. Kemudian apa? La syai'a minal qadim bimutaghayyir. Oke, ini tadi natijanya apa? Yang ini al-alam hadis. Ya, al-alamu hadisun. Ini natijanya. Di sini al-alamu mutaghayyir. La syai'a minal qadim bimutaghayyir. Natijanya apa? La syai'a minal alami biqadim. Ingat, had ausatnya dibuang. Apa had ausatnya? Mutaghayyir. Ya kan ya? Lihat di sini. Ini apa? Ini muqaddimah sugro. Muqaddimah sugro. Ini apa? Muqaddimah kubro. Muqaddimah sugro. Kita lihat dia mahmul enggak? Si mutaghayyirnya. Had ausatnya mahmul. Kemudian di sini di muqaddimah kubro menjadi mahmul enggak? Menjadi mahmul. Ya kan ya? Jelas ya? Maka ketika itu apa? Natijanya adalah apa? La syai'a minal alami biqadim. Jelas ya? Dan kita coret mutaghayyirnya sebagaimana di sini. Karena apa? Kenapa kita coret? Kenapa kita hilangkan? Karena kita udah sampai gitu ya kepada apa? Kepada natijah, kepada matlu. Ketika udah sampai karena tadi dia dinamakan had ausat dan ausat ini tadi apa? Litawasut faqat bainal had al-asghar wal akbar. Ketika udah sampai ke asghar ini udah indiraj ke akbar, ya kan ya? Berarti apa? Ya udah, buang aja. Kemudian yang ketiga apa? Wa in kana mawdu'an fihi ma. Coba contohnya wa in kana mawdu'an fihi ma. Al-alamu mutaghayyir. Terus al-alamu apa? Hadisun. Natijanya berarti apa? Ba'du al-mutaghayyiri hadisun. Karena mutakarirnya apa? Di sini sekarang kita tahu, kita harus mencari tahu had wasatnya mana. Gampang, had wasat berarti apa? Yang mutakarir. Yang mutakarir apa di sini? Alam. Kita lihat alamnya menjadi maudhu fihima fi sugro wal kubro. Berarti apa? Natijanya ba'dul mutaghayyiri hadisun. Ingat, ini apa? Kok dia apa? Muhmalah. Wal muhmalah fi quwwatil juz'iyyah. Makanya tadi ininya apa? Natijanya adalah apa? Ba'dul mutaghayyiri hadisun. Jelas ya? Nih, gitu ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, apa? Dia maudhu'un fi sugro mahmulun fil kubro, atau aks daripada yang pertama. Makanya di sini dikatakan wa in kana aksal awwali bi an kana al haddul wasatu maudhu'an fi sugro mahmulan fil kubro fahuwa rabi. Apa siapa rabi? Fahuwa syaklur rabi. Ka qaulina al mutaghayyiru hadithun al alamu mutaghayyirun. Al mutaghayyiru hadithun al alamu mutaghayyirun. Nah, had asatnya mana? Mutaghayyir. Sekarang lihat mutaghayyirnya menjadi maudhu fi sugro. Dia menjadi maudhu fi
menjadi maudhu fi sugro, kemudian menjadi mahmulun fil kubro. Akes dari yang pertama apa enggak? Iya. Akes dari yang pertama. Kemudian berarti ketika kita mau bikin natijah, berarti gimana? Kita buang siapa had ausatnya, berarti mutagoyir berarti sisa apa? Hadis sama alam. Berarti apa natijahnya? Ba'du apa? Ba'du. Iya. Ba'dul hadisi apa? Alam. Ya kan ya? Ba'dul hadisi alam. Betul gak ba'dul hadis alam? Betul. Ya kan ya? Sebagian daripada hadis ini adalah alam. Kita juga hadis kan ya? Betul. Jelas ya? Nah, ini semua apa ini yang disebut dengan askalun arba'ah. Dan ini kenapa dia cuma 4? Karena itu tadi. Bihasabil hadil wasat, imma mahmulun fi sugro wa maudu'un fil kubro, wa imma mahmulun fihima wa imma maudu'un fihima, imma apa? Maudu'un fi sugro wa mahmulun fil kubro, atau atas dari yang pertama. Kemudian dikatakan wa hadhil ashkalu. Ada ya? Ada wa hadhil ashkalu. Jangan wa alam dulu. Wa hadhil ashkal ada? Ya, ada. Wa hadhil ashkalu fil kamali ala hadzat tartib. Jelas ya? Wa hadhil ashkalu fil kamal, maksudnya fil kamal fi syaraf. Ini ngejelasin yang tadi bait yang wahya ala tartibi fit takammuli. Nah, ini wa hadhil ashkalu fil kamali ala hadzat tartib. Nah, imma tartibnya. Nah, ini imma tartibnya tartib yang disebutkan oleh syari, ya kan ya? Atau tartib yang disebutkan oleh musannif, sama enggak? Sama, ya kan ya? Tartib yang disebutin musannif juga sama, begitupun tartib yang disebutin oleh syarih juga sama. Maka ketika dikatakan di sini wa hadhil ashkalu fil kamali ala hadza tartib, ala tartibi al-madhkuri apa? Baik, boleh al-madhkuri fil abyad, boleh al-madhkuri juga fi syarih, gitu ya. Atau al-madhkur fihima, boleh. Tapi gara-gara di sini ibarahnya pakai hadza, dan hadza ini isim isyarah lil qarib, berarti yang qarib apa? Syarih. Jelas ya? Tapi boleh gak misalnya kita bawa ke bait? Boleh. Karena sama aja. Mafhum ya? Jadi ini kita lagi mentahlil aja gitu ya. Karena di sini katakan wa hadhil ashkalu fil kamali ala hadza at-tartib. Kalau hadza ini isim isyarah lil qarib. Kemudian fal awwalu akmaluha. Mas, apa maksudnya fal awwalu akmaluha? Asyaklul awal akmaluha ay asyrafuha. Asyraful ashkal. Jelas ya? Ini balik ke ashkal. Asyraful ashkal. Kenapa sih asyraful ashkal? Tadi karena dia apa? Sesuai. Meskipun di sini enggak disebutin ya. Anda sebutin makanya di sini karena dia apa? Sesuai dengan apa? An-nazmu at-tabi'i atau likurbihi, apa ya? Dia yang paling sesuai dengan nizam tabi'i. Wa yalihi asani ilal akhir. Ya kan ya? Baru 2, ketiga, keempat. Kenapa tadi yang kedua lebih asraf daripada yang ketiga? Karena tadi dia punya sisi asrafiyah gitu ya daripada yang ketiga. Apa sisi asrafiyahnya? Tadi dia punya kesamaan dalam yang pertama dengan sakal yang pertama dari segi sugronya. Dan sugro dia gara-gara mengandung had asgor, dia lebih asraf daripada had akbar. Jelas ya? Itu udah kita sebutin atau udah kita jelasin sebelumnya. Kemudian fa in wujida qiyasun laisa ala hayatin min hadhil hayatil arba'. Nah, di sini ingin menjelaskan yang tadi fa haitsu an hadzal nizami yudalu fa fasidun nizam. Gitu ya. Di sini ingin menjelaskan bait itu. Fa in wujida qiyas, kalau menemukan qiyas laisa ala hayatin min hadhil hayatil arba' fa nazmuhu fasidun. Nah, apa maksudnya laisa ala hayatin min hadhil hayat al-arba? Maksudnya apa? Laisa fihi al-haddu al-awsat. Ya kan ya? Karena kalau enggak ada al-had al-awsat disebut qiyas enggak? Enggak disebut qiyas. Karena qiyas itu pasti mencakup apa? Surah sama maddah. Kalau enggak ada surahnya disebut qiyas? Enggak. Jelas ya? Makanya di sini fa in wujida qiyasun laisa ala hayatin min hadhil ayat al-arba, maksudnya adalah apa? Enggak ada had asad. Seperti apa? Tadi kullu insan hayawan, kullu faras sohal. Jadi enggak ada had asad sama sekali. Gitu ya. Fa nazmuhu fasidun.
Apa maksudnya? Enggak ada kias. Ka qaulina kullu insani hayawan wa kullu farasin hal. Fa qauluhu fi ma ya'ti watsani kal khuruji an ashkalihi takrarun ma'a hadhihi li ziyadatil idahi lil mubtadi. Ini di bait khatimah. Di bait wa khata'ul burhani haitsu yujadu fi madatin aw suratin wa kadza. Di bait khatimah yang wasani kal khuruji an ashkalihi wa tarki syartin najji min ikmalihi. Ini sama aja, gitu ya. Ini sama aja dengan bait yang apa? Fahaitsu an hadzan nidhami yu'dalu fafasidun nidham. Kita lihat wasani, maksudnya di sini wasani nanti yaitu wasani daripada khata, daripada burhan, gitu ya. Kal khuruji an ashkalihi. Nah, khuruj daripada 4 ashkal tersebut. Iya kan ya? Apa maksudnya khuruj daripada ashkal tersebut? Gak punya had wasat. Sama gak dengan fahaitsu an hadzan nidhami yu'dalu? Ya kan ya? Fafasidun nizam. Maksudnya apa? Tadi ini tuh sama dengan bait sebelumnya. Wa tarki syatrin najji min ikmalihi. Nah, ini sama dengan, makanya tadi dikatakan di sini fa qauluhu fi ma ya'ti, yang nanti setelah ini gitu ya, yang jauh di khatimah itu wasani kal khurujan askahi takror. Ini pengulangan doang. Hadihi, kenapa sih ditakror? Ma'a hadihi li ziyadatil idahi lil mubtadi. Gitu ya. Kenapa di sini hanya takror doang? Karena maknanya sama dengan bait fa haitsu an hadzan nidhami yu'dalu fa fasidun nidhami ammal awwalu. Jelas? Jelas ya? Kemudian wa'lam annal muallifin jarat adatuhum bitamtsili bil huruf. Nah, wa'lam annal muallifin di mana? Fi ilmil mantiq. Gitu, al muallifina fi ilmil mantiq. Para muallif dalam ilmu mantiq seperti di sini ya. Atau di kutub-kutubnya para mutaqaddimin, jarat adatuhum. Maksudnya apa? Ini gak ada sama sekali dengan pembahasan ilmu mantiq. Ketika dikatakan ada, karena ini bersangkutan dengan ta'lif, penulisan. Berarti ada kaitannya dengan mantiq ya? Gak ada kaitannya dengan ilmu mantiq, masail mantiq. Ingat ya, gak ada kaitannya dengan masail mantiq. Karena ini kaitannya dengan apa? Ada dalam segi ta'lif. Makanya anak akhirkan pembahasan ini setelah pembahasan mantiknya. Ya kan ya? Makanya tadi anak bilang dari mutaghayyir langsung bawa hadhil ashkal fiqh, ini yang maksud daripada mantik. Sedangkan ini pembahasan ini wa'lam annal muallifina ay muallifin fi ilmil mantiq jarat adatuhum bitamtsili bil huruf. Jadi menggunakan tamsilnya dengan huruf, dengan rumus, bukan seperti ini nih. Gitu ya. Ka qaulihim fi darbil awwali min asyaqqil awwal kullu ja ba wa kullu ba a. Nah, dikatakan apa? Kullu apa ini dia? Kullu ja ba wa kullu ba a. Jam berapa? 15 menit. Apa ini? 15 menit ke azan Isya. Kullu ja ba wa kullu ba a. Nah, di sini kan ya. Di sini beliau pakai apa? Pakai isyarah, pakai huruf. Apa maksudnya ja sama ba? Di sini beliau pakai ja, ba, pakai musamma. Bukan pakai ism, karena ism daripada ja apa? Jim. Ism daripada ba apa? Ini apa? Beliau menyebutkan musammayatnya. Al-musamma, la al-asma. Itu beda ya. Itu nanti antum ketahui di pembahasan nahwu. Maksudnya yang kayak gini nih, yang antum tahu ya. Alif kayak gini, ba, ta, ini apa? Ini musamma. Sedangkan al-jim, al-ba, al-alif, ini asma. Gitu beda ya. Itu asma namanya. Kayaknya sini dikatakan kullu ja ba. Beliau pakai apa? Pakai musamma. Kullu ja ba wa kullu ba a.
Makana kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas. Nah, sini maksud daripada ja ba ini adalah maksudnya apa? Kullu. Nah, ini ja ba ini adalah ja ini isyarah kepada maudhu' dan ba ini adalah isyarah kepada mahmul. Ini untuk mencakup apa? Seluruh maudhu', seluruh mahmul. Maksudnya apa? Dengan isyarah ini gitu ya, karena ja ini maksudnya adalah maudhu'. Ba ini maksudnya adalah mahmul. Oke. Apa maksudnya? Ini mencakup berarti apa? Mencakup seluruh yang apa? Maudhu' mencakup seluruh mahmul. Maka mencakup seluruh ini nih. Contoh-contoh ini. Al-alamu maudhu' bukan? Maudhu', mutaghayyir mahmul bukan? Mahmul. Maka dengan isyarah ini nih bisa mencakup secara keseluruhan. Maka ketika dikatakan kullu maudhu' mahmul berarti apa? Mencakup seluruh amsilah. Jelas ya? Dan ini sering terjadi. Dan ini kan yang paling mudah kan kayak gini, ya kan ya? Karena kita kan nggak bisa mencontohkan banyak hal, ya kan ya? Makanya di sini pakainya isyarah, pakai rumus. Apa? Kullu ja ba. Apa maksudnya ja nih? Maudhu'. Seperti di sini makana tuh kan di sini makana apa? Kullu insan hayawan. Insan maudhu'. Hayawan mahmul. Wa kullu hayawan hassas. Qasdan lil ikhtisar. Kenapa sih beliau pakai rumus, pakai ja ba wa kullu ba? Kenapa seperti itu? Qasdan lil ikhtisar. Kenapa pakai huruf gitu ya? Karena apa? Ini taklil, kenapa dia pakai huruf? Karena lil ikhtisar. Gitu ya. Karena kita nggak bisa mentamsilkan seluruh ini nih kayak gini. Tapi kenapa beliau di sini mentamsilkan? Ya supaya lebih mudah. Coba misalnya tadi ana bilang kullu ja ba kullu ba, antum bakal bingung kan ya? Makanya pakai tamsil yang seperti ini dulu. Tapi para mutaqaddimin biasanya nanti antum akan menemukan kayak gini nih. Antum baca kitab jangan aneh. Maksudnya kalau ada yang menemukan seperti ini. Qasdan lil ikhtisar ini ta'lil, kenapa dia apa? Kenapa pakai huruf? Tadi kan wa'lam annal muallifina jarat adatun bitamsili bil huruf. Kenapa? Ya kan ya? Kenapa tamsilnya bil huruf? Qasdan lil ikhtisar. Berarti ini lamnya ta'lil untuk apa? Al huruf. Wa qad a'radtu. Di sini beliau syarih bilang wa qad a'radtu an dzalika. An dzalika anil apa? Anil maudhu'i wal mahmul. Yang mafhum daripada kata jaba ba'a. Gitu ya. A'radtu an dzalika al maudhu' al mahmul wa matsaltu bil muradi. Bil murad dari apa? Bil murad maksudnya adalah bil murad dari jaba. Yaitu adalah apa? Al murad daripada jaba apa? Maudhu' mahmul lil idah. Karena beliau menyebutkan enggak kayak gitu kan? Tapi beliau menyebutkan al-alamu, tamsilnya dengan langsung kan ya? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu mutaghayyirun la syai'a minal qadimi bimutaghayyir. Langsung contohnya dengan apa? Dengan seperti ini, dengan maudhu' mahmul yang jelas. Ya kan ya? Makanya di sini dikatakan wa qad a'radtu an dzalika anil maudhu'i wal mahmuli, yang tersirat gitu ya, yang mafhum dari kata jaba, wa matsaltu bil muradi, murad daripada jaba yaitu maudhu' mahmul lil idah. Nah, lil idah ini taklil, ya kan ya? Taklil untuk apa? Taklil kenapa saya gitu ya? Musyari ini mengi'rad atau mentamsil dengan apa? Dengan contoh yang seperti ini. Jelas ya? Karena biasanya, karena jarot kan kata beliau tadi, perkataan jarot ada tuhum biasanya pakai huruf. Kenapa nih pakai huruf? Dikasih taklil lil ikhtisar. Kemudian ana nih makanya dengan yang seperti ini nih. Kenapa? Supaya jelas lil idah, karena takutnya kalian bingung gitu. Wa in kanal awdahu minhu at-tamtsila binahwi. Bahkan seharusnya nih kata beliau wa in kana al-awdahu minhu at-tamtsil binahwi kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin taftaqiru ila niyyati. Berarti natijanya apa? Kullu salatin taftaqiru ila niyyah. Kenapa? Lil ikhtisar. Nah, ini taklil. Jadi taklil tadi beda-beda nih. Lil ikhtisar taklil untuk apa? Kenapa? Bil huruf. Lil idah ini taklil untuk apa? Kenapa beliau mengi'radnya, mentamsilnya dengan seperti itu? Di sini lil ikhtisar ini ilah juga nih, ilah yang lain juga. Ini ilah kenapa dia awdah? Karena dikatakan wa in kanal awdahu minhu tamtsil. Kenapa sih?
tamsil yang ini nih, kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin taftakiru ila niyatin, ini lebih audoh. Di sini dikatakan lil iktisor, ini illah untuk audoh gitu ya. Kenapa lil iktisor? Karena lil iktisor alal mawad asyariyah, dan mawad syariah ini kan madanya mada syariah kan ya. Salat syariat bukan? Syariat, ibadah syariat, dan ibadah syariat itu dilakukan oleh kita sehari-hari. Salat kita lakukan sehari-hari, itu madah paling terdekat bagi kita, ya kan ya? Maka lebih jelas gak? Lebih jelas. Makanya di sini dikatakan wa in kanal audoh, ya kan ya? Kenapa dia audoh? Tadi dia lil iktisor. Jelas ya? Aman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada pertanyaan, ada? Gak ada? Kita tutup. Tadi hasil daripada semuanya bahwasanya dalam, ingat ya susunannya, bahwasanya natijah ini lahir daripada apa? Dari dua qadiyah, dari mukadimah. Nah sekarang anak nggak pakai bahasanya, nggak pakai qadiyah. Sekarang bahasanya kita pakai mukadimah. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya natijah ini lahir dari dua mukadimah, gitu ya. Kemudian natijah ini ternyata yang menjadi maudhu ini disebut had asghar, yang menjadi mahmul disebut had akbar. Kemudian yang mencakup di kias, gitu ya, di kiasnya atau di mukadimahnya yang mencakup had asghar disebut mukadimah sugro, yang mencakup had akbar disebut dengan mukadimah kubro. Kemudian dia disebut mukadimah karena dia muqaddam ala natijah. Oke ya. Kemudian baru setelah itu membahas tentang al-had al-awsat, karena dia merupakan al-had al-mutakarir bainal asghar wal akbar. Wal had al-mutakarir ini dia yatasawwaru bisuratin aqliyatin arba cuma 4 ini nih, imma mahmulun fi sugro maudhu'un fil kubro. Ini harus hafal ya. Imma mahmulun fi hima maudhu'un fi hima maudhu'un fi sugro wa mahmulun fil kubro. 4 ini doang nih, gitu ya. Dan ini merupakan disebut dengan syaklun. Apa itu syaklun? Hay'atu qadiyah qiyasin bi'atibari maudhi'il haddil awsat. Ingat ya, bi'atibari al-had maudhi' al-haddil awsat, bukan dilihat dari had awsatnya, tapi dilihat maudhi' al-haddil awsat. Tapi kalau antum tambahin hay'atu qadiyah qiyasin bi'atibari maudhi'il haddil awsat wal aswar, itu bukan syakl lagi, tapi namanya apa? Dorb. Paham ya? Jelas? Nah, tatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.